الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu istiqamah melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah tentang birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, thalathu ayatin nazalat maqrunatan bi thalath. Ada 3 ayat yang Allah turunkan, ada 3 ayat yang turun berbarengan dengan 3 perkara. La yaqbalullahu minha wahidatan bighairi qarinatiha. Allah tidak akan menerima salah satunya tanpa dengan membersamainya. Jadi Allah tidak akan menerima hanya yang satu, yang lain tidak dilakukan. Jadi harus dua-duanya dikerjakan. Pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Faman ata Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah tapi tidak patuh kepada Rasulullah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya harus selaras. Dua-duanya harus berjalan dengan bersamaan. Kalau satu saja yang dilakukan, Allah tidak menerima. Dua-duanya tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Maka barang siapa yang melakukan salat dan tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan zakat, lam yuqbal minhu, tidak diterima. Jadi harus dua-duanya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, anishkur li wa liwalidaik, bersyukurlah
kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha wa lam yashkur walidayh lam yuqbal minhu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, tidak diterima. Jadi harus dua-duanya. Ini 3 perkara yang Allah sebutkan ini satu sama lain saling terkait. Taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasulullah. Melakukan sholat, mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Syukur kepada Allah dan juga syukur kepada kedua orang tua. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, man shalla salawatil khamsa faqad syakara Allah Ta'ala. Barang siapa yang melakukan salat 5 waktu, maka dia sudah dihitung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita mengerjakan, mendirikan salat 5 waktu, itu sudah dihitung syukur kepada Allah. Wa man da'a lil walidaini fi adbari salawat faqad syakara lahuma. Barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di setiap selesai salat, maka benar-benar dia telah mensyukuri keduanya. Setiap salat 5 waktu, selesai dari salat 5 waktu, kita doakan kedua orang tua kita, misalnya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sudah dihitung syukur kepada kedua orang tua. Karena Allah Ta'ala yaqul anishkur li walidayk, karena Allah mengatakan syukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Fa syukrullah an yusalliya fi kulli yawmin 5 marrat. Syukur kepada Allah, kamu mengerjakan salat 5 waktu. Setiap hari 5 waktu. Wa syukrul walidain, syukur kepada kedua orang tua, an yad'uwa lahuma fi kulli yawmin 5 marratin. Mendoakan keduanya setiap hari 5 waktu. Fayambaghi an yaqula ba'da du'ail adzan, maka seyogyanya dia mengatakan setelah membaca doa setelah adzan. Itu disisipkan juga doa Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Dan lebih sempurnanya dan yang kelimanya, setelah yang kelima, jadi Rabbighfirli wa liwalidayya, yang kelima setelah Rabbighfirli wa liwalidayya baca warhamhuma kama rabbayani shaghira. Naam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Jadi 3 orang ini melakukan perjalanan untuk mencari nafkah. Kebetulan di dalam perjalanannya ada halangan gitu ya, ada ujian yang dialami. Jadi hujan deras saat itu. Kemudian juga ada angin kencang. Akhirnya mereka berteduh di dalam gua, masuk ke dalam gua. Karena hujannya deras dan anginnya kencang, badai, maka ada batu yang besar jatuh menutupi itu gua. Sehingga 3 orang ini terperangkap, sudah nggak bisa keluar daripada gua. Salah satu dari mereka mengatakan kepada yang lain, atau masing-masing di antara mereka ini, 3-tiganya mengatakan kepada yang lain, la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'uwa ila Allah bi'amalikum as-salihah. Kalian tidak akan bisa selamat dari batu ini, dari gua ini, kecuali kalian memohon kepada Allah dengan amal soleh kalian. Maka masing-masing ingat-ingat apa amal soleh yang pernah dilakukan. Oh, yang pertama, dia ingat ada satu amal soleh. Dia mohon kepada Allah.
Ya Allah, dulu aku suka kepada seorang perempuan. Aku rayu dia untuk melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami istri. Tapi dia nggak mau. Akhirnya aku rayu lagi dia dengan aku janjikan apa yang dia inginkan aku turutkan. Segala keperluannya aku penuhi. Akhirnya perempuan itu mau. Ketika perempuan itu sudah mendekat kepada saya, aku ingat kepadamu ya Allah, aku tinggalkan dia. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika raja'a rahmatik wa khasyata adzabik fafruj anna. Ya Allah, jika engkau tahu aku melakukan hal itu, meninggalkan perbuatan maksiat itu karena mengharap rahmatmu dan takut akan siksamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Itu batu bergeser. Batu yang besar tadi itu yang menutupi gua bergeser sepertiga. Tapi ketiga-tiganya belum bisa keluar ini. Masih belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, dia ingat, oh iya ada amal soleh yang pernah dilakukan. Dia bilang begini, ya Allah, dulu saya pernah mempekerjakan orang itu setengah hari. Saya mau kasih upah kepada dia, kemudian dia marah, dia nggak mau upahnya itu. Akhirnya dia meninggalkan saya, kabur gitu. Uangnya ini yang dulu saya mau berikan kepada dia jadi upahnya dia, saya kelola. Jadi diputar lagi uangnya, diinvestasikan gitu ya. Bukan diinvestasi, dikelola uangnya, dijadikan modal usaha, dikelola sampai banyak mendapatkan keuntungan. Setelah beberapa tahun kemudian, dia datang lagi. Dia minta upahnya yang dulu. Ya Allah, sebenarnya saya bisa ngasihkan modal yang dulu itu, upahnya itu saja. Tapi ini sudah berkembang, sudah banyak keuntungan, aku kasihkan semuanya. Dia mengatakan, ya Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika raja'a rahmatik wa khasyata adzabik fafruj anna. Ya Allah, kalau engkau tahu aku melakukan hal itu karena berharap rahmatmu dan takut akan siksamu, maka keluarkanlah kami. Secara tiba-tiba itu batu bergeser lagi sepertiga. Tapi ketiga-tiganya masih belum bisa keluar ini. Nah yang ketiga itu punya pekerjaan setiap harinya menggembala kambing. Setelah menggembala kambing, dia perah susunya, dia pulang ke rumah, diberikan susunya tadi itu kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya, ibu atau ayahnya gitu. Setiap hari begitu. Suatu ketika ada halangan, dia pulang terlambat karena ada pohon yang jatuh. Sehingga dia pulang sampai rumah sudah malam hari, ibunya sudah tidur. Sudah tidur terlelap tidur. Akhirnya dia pegang itu susu, tetap dipegang. Anaknya di malam hari nangis-nangis. Ya, kita tahu anak kecil kalau nangis di malam hari luar biasa nangisnya. Kehausan atau lapar, itu anak minta supaya disusui. Ini orang masih megang susunya itu di tangannya. Ini anak di kakinya itu, nempel di kakinya gitu. Merengek-rengek minta supaya diberikan susu, nangis-nangis. Tapi ini orang nggak memberikan susu tadi itu untuk anaknya. Besoknya dia temukan orang tuanya diberikan susu yang semalam dibawa itu. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, aku melakukan hal itu. Ya Allah, jika engkau tahu aku melakukan hal itu karena mengharap rahmatmu dan takut akan siksamu ya Allah, maka keluarkanlah kami. Langsung itu batunya, batu besar tadi itu bergeser lagi secara tiba-tiba, sepertiga lagi. Akhirnya mereka bisa keluar, tiga-tiganya bisa keluar. Dan setelah mereka keluar daripada gua, mereka sujud kepada Allah.
karena rasa syukur mereka telah diselamatkan oleh Allah dari gua. Para ulama memberikan makna peristiwa ini itu ada 5 ya. Pertama, ya, pentingnya kita meninggalkan perbuatan maksiat. Jangan tergoda oleh seorang perempuan, baik itu cantik atau jelek, ketika diajak mesum tinggalkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seyogyanya kita, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah setelah diselamatkan dari kesulitan. Tiga-tiganya ini kan terperangkap di dalam gua, kesulitan tiga-tiganya ini. Tapi Allah kasih keluar dari gua dengan selamat, mereka bersyukur, sujud syukur itu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, itu kita harus mendahulukan keinginan orang tua daripada anak. Seperti yang ketiga tadi itu, pemuda yang ketiga, setiap hari dia kerjaannya menggembala kambing, kemudian diperah susunya, kemudian air susu diberikan orang tuanya. Padahal anaknya udah nangis ngerengek-rengek. Dia nggak berikan kepada anak, lebih mengutamakan orang tua daripada anak. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, diperbolehkannya tawasul dengan amal soleh. Jadi kalau kita mempunyai amal soleh, kita ingat amal soleh itu bisa kita jadikan sarana supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat itu. Dan yang kelima, adanya karomah. Adanya karomah, kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Nah, ada satu kisah yang menarik. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu pernah memohon kepada Allah, ya Allah, beritahu aku siapa pendampingku nanti di surga, siapa yang akan bersamaku nanti di dalam surga, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, nanti ada orang yang lewat, yang pertama kali lewat jalan itu dia. Nanti yang akan bersamamu di surga, mendampingimu di surga. Ditunggu oleh Nabi Musa. Ternyata ada seorang pemuda lewat jalan itu. Diikuti oleh Nabi Musa sampai ke rumahnya. Dilihat pemuda ini punya ibu. Itu ibunya dirawat. Ya disuapi, ya semuanya dirawat, ya. Keperluannya dilayani. Dan ibu itu selalu mendoakan. Ya, setiap anaknya tadi itu merawat, ibunya selalu mendoakan. Akhirnya Nabi Musa mampir itu ke rumahnya dan tanya kepada pemuda itu, ini siapamu yang tadi itu, yang tua tadi itu? Oh, ibuku. Oh, dia apa yang dia mohonkan kepada Allah ketika selesai daripada kamu rawat dia itu, setelah selesai apa yang dia mohon kepada Allah? Karena ada ucapan yang kelihatan Nabi Musa ngelihat ini ibu doa gitu. Nah, kata orang ini, setiap saya selesai merawat ibu saya mendoakan saya, mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku ini pendampingnya Nabi Musa nanti di surga. Orang ini tidak tahu kalau di depannya adalah Nabi Musa. Luar biasa. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa ini. Pertama, ya, pentingnya kita mencari sahabat yang baik, teman yang baik. Yang kedua, doanya orang tua yang mustajab. Ya, karena disebutkan dalam satu hadis itu, salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang cespleng, ya, dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah, tidak diragukan lagi. Pertama, dakwatul walid, doanya orang tua untuk anak.
Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang musafir. Dan yang ketiga, dakwatul mazlum, doanya orang yang sedang dianiaya. Nah, ini luar biasa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah juga menarik tentang baktinya anak kepada kedua orang tua. Jadi dulu di zamannya Nabi Musa itu ada orang yang bakti kepada ibunya. Jadi begini ceritanya. Ada seorang ayah, dia memiliki anak dan juga sapi. Suatu saat sapi ini dibawa oleh orang tuanya ini, oleh ayahnya ini ke hutan. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku titipkan sapi ini untuk anak saya nanti kalau sudah dewasa." Kemudian ayah ini meninggal dunia. Dan subhanallah, sapi tadi itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat manusia, lari dia. Dilihat orang lari, enggak mau ketemu orang. Anaknya itu ketika sudah dewasa, dia bakti kepada ibunya. Dan setiap harinya itu dia membuat aktivitas malam itu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, sepertiga lagi melayani ibunya. Di pagi hari dia keluar mencari kayu, kemudian dijual di pasar. Keuntungannya itu dia sedekahkan, sepertiganya disedekahkan, sepertiga dimakan, sepertiga lagi diberikan kepada ibunya. Jadi setiap hari begitu pekerjaannya. Suatu ketika ibunya mengatakan kepada dia, "Nak, dulu ayahmu itu mewariskan sapi. Dia pernah nitipkan itu kepada Allah di hutan, di semak belukar gitu. Coba kamu cari, Nak, dan kamu mohon kepada Allah. Mohon kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, supaya sapi itu kamu bisa ambil, kamu bisa bawa pulang, ditemukan. Tandanya begini, sapi itu tandanya begini," disebutkan oleh ibunya. Tandanya begini-begini, warnanya itu kuning, warnanya itu kayak ada sinar matahari keluar dari bulu-bulunya, dari kulitnya. Bahkan ada namanya itu sapi, namanya mudhabah. Bagus sapinya. Akhirnya pemuda ini datang ke hutan tadi, cari. Subhanallah, sapinya kelihatan pemuda ini langsung mampir, langsung dekat. Ini pentingnya kalau kita menitipkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianjurkan kalau kita mau pergi kemana, titipkan kepada Allah. Orang rumah itu dianjurkan, termasuk sunnah, termasuk adabnya safar itu mengatakan astaudiullah, saya titipkan kepada Allah. Buktinya ini, seorang ayah menitipkan sapinya ya untuk anaknya. Ini sapi dijaga oleh Allah sampai anaknya dewasa. Akhirnya anaknya berhasil nemukan, padahal ditaruh di hutan. Anaknya sudah dewasa, datang, subhanallah, ini sapi kelihatan orang lain lari, tapi kelihatan anak ini tidak lari, dia mendekat. Akhirnya itu sapi dibawa, ya, digiring, dan subhanallah sapi ini dengan izin Allah bisa ngomong. Dia mengatakan, "Wahai anak yang bakti kepada ibunya, sini naik kepadaku, supaya kamu nggak sulit, ya. Jangan digiring aja saya ini, kamu naik sudah." Kata ini pemuda, "Enggak, ibu saya nggak memerintahkan untuk menunggangi kamu. Saya nggak diperintah untuk menunggangi kamu. Saya hanya diperintah untuk ngambil kamu, bawa kamu untuk ke ibu saya lagi."
Kata nih sapi, wallahi law raqibtani ma kunta taqdiru alayya abadan. Seandainya kamu naik kepada saya, kamu nggak akan bisa. Kenapa? Nggak dapat izin dari ibunya. Sebenarnya kamu ini kalau memerintahkan gunung itu akan copot dari tempatnya, bisa copot. Karena baktinya dia kepada orang tuanya. Alhasil ini pemuda akhirnya bawa sapi ini kepada ibunya. Akhirnya udah sampai di rumah, ibunya mengatakan, "Nak, kamu ini adalah orang yang fakir, yang gak punya apa-apa. Kehidupan kamu setiap hari cari kayu kemudian dijual. Kamu bangun malam, susah kehidupannya kamu ini. Udah jual itu sapi, jual saja." "Ya ibu, gimana? Berapa saya jual? Berapa harganya? Dengan berapa saya jual ini sapi?" 3 dinar, kata ibunya. "Dan jangan kamu jual tanpa musyawarah kepada saya." Ya sudah. Memang di pasaran itu sapi harganya itu, harga sapi pada saat itu 3 dinar. Udah, ini pemuda datang ke pasar. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang menguji ini pemuda, baktinya kepada ibunya gimana. Alhasil singkat cerita, malaikat ini menawarkan kepada pemuda ini, pemuda, berapa kamu sapi kamu ini kamu jual berapa? Mau gak kamu saya beli sapi ini 6 dinar? Mau gak? Padahal ibunya nyuruh apa? 3 dinar. Ini ditawar oleh malaikat lebih dari itu, 6 dinar. Dan gak usah musyawarah kepada ibumu. Udah, bismillah, ya. Segerakan. Kata itu pemuda, seandainya kamu berikan kepada saya 1 wadah penuh dengan emas, saya nggak akan terima. Saya nggak akan jual sapi ini. Ya, akhirnya dia pulang lagi, musyawarah kepada ibunya. "Bu, itu ada orang yang mau beli, tapi dengan harga 6 dinar. Ya sudah, kata ibunya, jual dengan harga 6 dinar. Tapi ingat ya, jangan kamu jual kecuali musyawarah kepada saya." Balik lagi ke pasar, ketemu malaikat itu lagi tadi. Kata malaikat itu, 12 dinar, mau gak? Ya, malah harganya lebih tinggi lagi. Akhirnya si malaikat ini bilang gini, "Jangan musyawarah kepada ibu ya, langsung 12 dinar kalau mau saya beli, jualan deh sapi itu." "Enggak," katanya, kata pemuda ini, "saya tetap akan musyawarah kepada ibu saya." Akhirnya pulang lagi. Nah, ibunya paham, udah riwa-riwi ini anak, ibunya paham kalau yang di pasar itu malaikat. Akhirnya ibunya bilang kepada ini anak, "Nak, itu yang di pasar itu malaikat, itu lagi nguji kamu, baktinya kamu kepada aku gimana?" "Gak apa-apa, kalau dia mau 12 dinar gak apa-apa." Akhirnya dia balik lagi ke pasar, ketemu malaikat tadi itu. Ya, singkat cerita, kata malaikat tadi itu, "Jangan dijual sudah. Jangan dijual, pegang ini sapi, tahan ini sapi, pelihara ini sapi. Nanti di zamannya Nabi Musa, atau nanti akan ada orang yang beli, ya, dari golongan Bani Israel, dengan harga yang luar biasa. Udah gak usah dijual, ini sapi luar biasa." Nah, ceritanya nyambung dengan sapi Bani Israel. Yang di Al-Quran kan ada seorang Bani Israel itu, yang di antara mereka ada yang dibunuh. Pembunuhnya gak ketahuan. Akhirnya Bani Israel ini berkeluh kesah kepada Nabi Musa. Ya, akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah, dapat arahan dari Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Ya, kata Nabi Musa, Allah mengatakan, Allah merintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Nah, akhirnya ini Bani Israel diperintah untuk menyembelih sapi, beli sapi supaya disembelih. Tapi banyak tanya,
gimana sapinya, umurnya gimana. Akhirnya kan cerita itu panjang itu. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, seandainya saat itu Bani Israel membeli sapi yang mana saja langsung disembelih selesai. Tapi karena ngeyel, karena banyak tanya, makanya tidak boleh banyak tanya itu. Jangan banyak tanya, nggak penting. Nanya umurnya berapa, sapinya yang bagaimana, sapi itu banyak. Akhirnya jadi sulit. Akhirnya disyaratkan sapinya itu yang bagus, yang nggak dipekerjakan, yang tidak digunakan untuk garap sawah. Kemudian sapinya itu kalau dilihat membuat orang senang, warnanya kuning. Ini sapi yang jarang ada. Akhirnya dicari oleh Bani Israel. Nah, ketemu pemuda tadi itu. Langsung Bani Israel ini beli sudah. Itu sapi dengan 1 kantong isinya emas. Ini bukan 12 dinar lagi nih. 1 kantong ini penuh dengan emas, langsung dibayar oleh Bani Israel itu. Yang sapi tadi itu dimiliki oleh si pemuda tadi itu. Nah, kan singkat ceritanya itu, kemudian sapi itu dibawa, disembelih. Nah, ekor sapinya itu dipukulkan kepada yang mati. Yang saat itu pembunuhnya nggak ketahuan. Itu ekor sapinya dipukul kepada mayat tadi itu. Mayat tadi itu bangun. Dengan izin Allah hidup lagi. Ngomong, pembunuh saya fulan. Ternyata sepupunya sendiri, misanannya sendiri. Kemudian dia mati lagi. Nah, ketemu pembunuhnya. Ternyata membeli sapinya dari situ. Sapi yang dimiliki oleh seorang yang bakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bakti kepada kedua orang tua. Ini kesempatan kita. Selagi orang tua masih ada, layani dia. Ada istilahnya bir. Kalau bir itu segala perintah dia kita laksanakan. Itu namanya bir. Ada lagi lebih dari itu, ihsan. Kalau ihsan itu dia belum perintah, kita sudah penuhi. Jadi keinginannya, dia belum mengungkapkan, kita sudah penuhi, itu lebih bagus. Itu namanya ihsan. Kalau bir, ini orang tua nyuruh apa, kita langsung laksanakan. Itu bir namanya. Sekedar bakti. Tapi ada di atas itu namanya ihsan. Orang tua belum minta apa-apa, kita sudah belikan. Itu namanya ihsan, lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi. Ya, mudah-mudahan orang tua kita diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau yang sudah meninggal dunia, ya kuburnya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, diampuni kesalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.